Kira-kira kenapa ya orang-orang tertarik masuk dunia kripto? Hai, my mood boosters, welcome back to my channel. Kembali bersama aku, Feby Metasari, dan kali ini aku pengen ngebahas tentang 5 top reasons kenapa orang-orang tertarik buat masuk ke dunia kripto. Nah, ini tuh pure based on hasil googling aku ya. Dan dari kelima alasan yang aku temuin ini, menurut aku alasan yang terakhir itu yang paling menarik. Tapi jangan langsung di skip dulu nih, soalnya alasan yang pertama sampai keempat juga gak kalah menariknya. Dan siapa tahu kalian juga bisa relate. Jadi alasan yang pertama itu karena teknologi blockchain itu sendiri. Orang-orang yang masuk karena alasan ini berasumsi dan melihat ke depan bahwa teknologi blockchain ini akan mengubah cara kita bertransaksi, yaitu tanpa adanya perantara lagi. Karena blockchain ini menggunakan smart contract, yaitu bahasa pemrograman yang mengotomatisasi suatu transaksi jika syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi, sehingga tidak perlu adanya perantara lagi. Blockchain itu sendiri memiliki beberapa keunggulan, seperti tingkat keamanan yang sangat tinggi karena sifatnya yang immutable. Immutable itu berarti data yang sudah dicatat itu sangat sulit untuk diubah atau bisa dibilang sudah bersifat permanen. Karena untuk bisa mengubah data di dalam blockchain, lebih dari 50% dari miner atau validator blockchain tersebut harus menyepakati perubahannya. Kemudian, blockchain yang digunakan untuk mencatat transaksi kripto juga bersifat publik. Artinya, blockchain ini memiliki transparansi yang tinggi, sehingga semua orang bisa mengakses data transaksi tersebut. Namun, semua transaksi yang dicatat ini bersifat anonymous. Jadi, walaupun semua bisa melihat, kita pun tidak tahu siapa sih yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ya, kecuali kalian sudah tahu sih itu addressnya punya siapa. Jadi kalian sudah tahu ini siapa yang ngelakuin transaksi dan bisa lihat semua transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut. Selain itu, transaksi menggunakan blockchain itu sangat murah. Ya, kita lihat aja berapa gas fee-nya di Binance Smart Chain, di Polygon, di Tron. Itu sangat-sangat murah kan? Ya, kalau kita ngomongin Ethereum itu udah beda cerita sih. Nah, alasan yang kedua itu karena Bitcoin is the new gold untuk investasi jangka panjang. Jadi, orang-orang yang masuk ke kripto karena alasan ini melihat bahwa kedepannya kripto itu akan menjadi alternatif investasi yang baik. Karena kalau kita lihat ya, secara all time chartnya, harga-harga Bitcoin, Ethereum, dan kripto-kripto lainnya yang memang bagus, itu walaupun bisa beberapa kali drop sampai beberapa puluh persen, tapi ya secara keseluruhan itu dia selalu naik harganya. Kemudian kita juga tahu bahwa kripto-kripto itu ada limited supply. Walaupun memang nggak semua kripto memiliki supply yang terbatas, tapi mayoritas itu punya ya, seperti Bitcoin, Ethereum, Binance. Nah, yang nggak punya limited supply atau unlimited supply-nya itu token-token yang kayak Dogecoin ya, yang aku tahu. Aku nggak tahu banyak sih yang unlimited supply, soalnya mayoritas dia udah fix supply-nya berapa. Jadi karena kita tuh tahu supply kripto tersebut tuh terbatas, maka seiring berjalannya waktu tentunya supply-nya makin dikit dan kemungkinan demand-nya juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang ngerti utilitas dari kripto tersebut. Dan orang-orang ini tuh percaya bahwa kripto atau mungkin Bitcoin ya is the new gold karena dia punya supply yang terbatas. Dan kita lihat ya sekarang kripto itu sudah lebih banyak diadopsi, nggak seperti dulu. Makanya kita bisa lihat ini sebagai satu alternatif investasi untuk bisa diversifikasi resiko dari investasi juga. Sedangkan misalnya emas sendiri itu supply-nya tuh tidak diketahui ya sampai saat ini. Kadang-kadang bisa aja ketemu ada pusat tambang emas baru. Jadi harganya pun kalau misalnya kita bandingkan dengan kripto masih lebih baik perkembangan harga kripto. Alasan yang ketiga itu berkaitan dengan salah satu keunggulan dari teknologi blockchain, yaitu gas fee-nya yang murah. Ya, kalau misalnya Ethereum, ingat ya itu
eksklusif ya, beda lagi ceritanya. Cuman selain Ethereum ya, kayak fork dari Ethereum itu rata-rata gas fee-nya itu murah. Kalaupun kamu mau transfer dalam jumlah yang sangat besar pun, gas fee-nya tetap murah, dan itu bisa untuk lintas negara dalam waktu yang juga cepat. Jadi alasan kenapa orang-orang tertarik menggunakan kripto itu ya karena bisa transfer kemana saja dengan waktu yang cepat dan biaya transaksi yang murah. Kemudian, seperti yang aku sudah bilang sebelumnya, bahwa transaksi dengan kripto karena adanya teknologi blockchain ini juga aman karena dia menggunakan smart contract. Aku nggak tahu kalian pernah ngalamin kejadian seperti ini atau enggak, tapi aku dulu pernah namanya top up suatu e-wallet di mana dari rekening aku tuh sudah berkurang saldonya, tapi nggak masuk nih ke e-walletku sampai aku top up 2 kali. Jadi itu kan cukup merisaukan ya, suatu masalah sampai harus telepon ke customer service-nya minta dibantu diurusin baru akhirnya dananya kembali. Tapi dengan adanya blockchain, kamu nggak usah khawatir dengan hal tersebut karena adanya smart contract. Gak mungkin ada suatu wallet yang saldo sudah berkurang terus saldo penerimanya itu tidak menerima saldonya sama sekali. Dan kalian juga udah bisa ngecek ya itu progres transaksi kalian bagaimana, karena blockchain itu sifatnya transparan. Kalian bahkan sudah tahu dia sudah di blok keberapa, sudah tinggal sisa berapa tahap lagi sampai transaksinya selesai. Keempat, itu alasan orang-orang masuk kripto karena FOMO, fear of missing out. Kalau tipe-tipe orang yang masuk karena alasan ini, biasanya karena dia kepancing sama kata-kata influencer atau ngeliatin temennya cuan dari kripto terus ikut-ikutan, atau dapet rekomendasi trading atau suatu project walaupun misalnya temennya juga udah disclaimer do your own research, okay? Not financial advice, tapi orang ini gak pernah research, akhirnya dia langsung sembarangan masuk. Terus akhirnya dia mungkin belum banyak mempelajari tentang bagaimana pasar bekerja, akhirnya dia mungkin nyangkut, terus akhirnya dia cut loss karena mungkin sudah takut nanti makin down lagi, waktu dia cut loss malah naik dan sebagainya. Akhirnya pokoknya bikin rugi ke diri dia sendiri karena belum melakukan research sendiri. Ya ini bukan alasan yang baik ya teman-teman. Jadi kalau kalian masuk kripto karena alasan ini, aku harap kalian mungkin luangin waktu untuk belajar dulu. Nah, aku harap kalaupun kalian rugi, kalian nggak sampai anti kripto, karena kripto itu selain suatu media untuk bisa cuan, dia juga perkembangan teknologi. Jadi kalau misalnya kalian mau say no to crypto, itu kayaknya akan mempersulit hidup kalian di kemudian hari. Menurut aku sih, itu opini pribadi ya. Not financial advice, dan always do your own research, okay? Sekarang kita udah sampai ke alasan kelima yang menurut aku paling menarik, yaitu untuk privacy. Nah, seperti yang sebelumnya sudah aku sebut, blockchain yang digunakan untuk mencatat transaksi kripto itu bersifat publik ya. Jadi emang bisa diakses oleh siapapun, walaupun memang siapa yang terlibat dalam transaksi tersebut bersifat anonymous, tidak diketahui. Tetapi kalau misalnya kita tahu address tersebut milik siapa, artinya kita sudah tahu dong siapa pelakunya dan bisa kita trace. Jadi karena masih bisa diketahui ya, karena masih bisa mencari tahu address seseorang itu nggak gitu susah sih sebenarnya. Jadi karena itu walaupun anonymous masih bisa di trace. Dan orang-orang yang masuk ke kripto karena alasan privacy itu mainnya bukan cryptocurrency biasa, tapi mainnya itu privacy cryptocurrency. Beberapa privacy crypto yang terkenal itu ada Monero, Zcash, dan Dash. Jadi dengan menggunakan privacy cryptocurrency ini, address dan nominal yang terlibat dalam suatu transaksi itu bisa disembunyikan. Jadi bener-bener dirahasiakan dan bisa dibilang sudah tidak mungkin di-trace lagi. Nah, salah satu cara yang umumnya digunakan dalam privacy crypto ini adalah crypto mixing atau menggunakan crypto mixer.
Nah, crypto mixer itu apa? Kayak kalian bisa ngebayangin kalau misalnya hmm, kalian dengan sekumpulan orang lainnya itu menaruh 10.000 di dalam suatu baskom. Nah, terus kalian setelah misalnya beberapa detik kalian ambil lagi uang yang kalian masukin ke dalam baskom itu. Misalnya setiap orang masukin 10.000, ambil lagi 10.000. Nah, tapi kita tuh udah nggak tahu kan itu 10.000 awalnya tuh punya siapa. Tapi kita cuman dapat sesuai yang sebelumnya kita masukin. Kurang lebih sistemnya crypto mixer itu seperti itu, cuma bedanya dalam kripto. Jadi dengan crypto mixer kita sudah tidak tahu lagi sebenarnya sumber dari kripto tersebut tuh dari mana, karena sudah dicampur aduk semuanya kemudian dibagikan kembali. Nah, dengan cara ini suatu transaksi itu bisa dibilang untraceable, tidak bisa di-track lagi alurnya, sumbernya. Nah, dan bisa dibilang ini tuh salah satu trik yang digunakan oleh para kriminal untuk money laundering. Tapi menurut aku, kalau misalnya kalian hanya menggunakan crypto mixers atau salah satu dari privacy cryptocurrency ini untuk menjaga privasi transaksi kalian, itu tidak apa-apa dan tidak disebut money laundering. Kita menyebutnya itu money laundering kalau dana tersebut itu atau kripto tersebut itu berasal dari suatu tindakan kriminal atau suatu kejahatan. Nah, walaupun pihak-pihak berwenang seperti pemerintah sudah sangat was-was nih dengan adanya kripto karena bisa menyembunyikan aliran dana ini, faktanya para kriminal itu masih merasa bahwa menyembunyikan uang dengan fiat atau dengan mata uang suatu negara itu lebih mudah, dengan cash itu lebih mudah daripada menyembunyikan dananya dengan kripto. Yang mungkin karena belum banyak kriminal juga mempelajari tentang kripto, gimana cara transfer dengan kripto, cara nyembunyiin dengan kripto dan sebagainya. Jadi mungkin saat ini mereka masih prefer cash. Ya, kalau misalnya kriminalnya pinter, mungkin mereka bisa memanfaatkan teknologi ini. Cuman ini bukan saran untuk melakukan kejahatan kemudian kalian pakai private crypto untuk menyembunyikan dana dari kejahatan tersebut ya, atau pakai crypto mixers dan lain-lainnya. Ini aku pure hanya memberitahu beberapa alasan kenapa orang masuk ke dunia kripto. Jadi jangan sampai bilang aku ngajarin gimana cara nyembunyiin uang dari hasil kejahatan, oke? Nah, kalau misalnya aku sendiri sih masuk ke kripto karena untuk investasi jangka panjang, karena aku setuju dengan crypto is the new gold atau Bitcoin is the new gold, dan kemudian juga karena teknologi blockchain itu sendiri, kripto itu lebih dari sekedar suatu aset. Menurut aku kripto itu suatu teknologi yang akan kedepannya kita gunakan secara luas, kayak internet ya. Sekarang orang sudah pakai internet, kalau dulu belum. Nah, nanti suatu saat pasti aku yakin kripto juga akan dipakai oleh semua orang. Nah, dari kelima alasan tersebut, kira-kira ada gak sih alasan kalian masuk ke dunia kripto? Nah, kalau misalnya gak ada, boleh dong kasih tahu ke aku apa sih alasan kalian masuk ke dunia kripto di kolom komentar. That's it for this video. If you like it, then like it. If you want more, then subscribe. Jangan lupa share kalau bermanfaat. See you on the next video. Bye.